kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui ekstensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar, konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian fraksi PKS menyampaikan soal penolakan tim usia atau kejuaraan dunia usia 20 di mana tim Israel akan datang, itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki. Jadi sekali lagi ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu kami sangat berharap pelaksana tugas Kemenpora atau Menpora bisa menyurati secara resmi Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan hal ini. Karena mari kita berpegang teguh kepada konstitusi. Dan juga ingin saya sampaikan kepada PLT Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan. Meskipun dalam piagam Olimpiade memang disebutkan bahwa olahraga itu netral dari politik. Tapi coba lihat tahun 60-an Pak Zainuddin Amali. Ketika Bung Karno dengan 36 negara buat olimpiade tandingan yang disebut dengan Ganevo, the game of the new emerging force. Ada 36 negara membuat olimpiade tandingan. Dan Bung Karno waktu itu mengatakan bahwa IOC adalah alat imperialisme. Jadi hari ini kita tidak bisa menolak realita itu. Bahwa olahraga dan politik itu sesuatu yang sulit untuk kita pisahkan. Nah karena itu ya Bung Karno kemudian mengingatkan soal itu. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Bung Karno mengajak 36 negara itu membuat olimpiade tandingan di tahun 1960. Jadi kalau kemudian dibilang, wah ini sangat politik, ini seolah-olah mempolitisasi olahraga, pada kenyataannya ya seperti itu. Meskipun saya katakan tadi bahwa dalam piagam Olimpiade itu organisasi olahraga netral dari politik, tapi dalam kenyataannya olahraga selalu berkelindan dengan politik. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Saya yakin Pak PLT Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang Israel ini sepertinya satu negara yang tidak tersentuh. Saluran-saluran hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul menghadapi negara ini. Oleh karena itu, jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Israel dalam konteks Piala Dunia usia 20 ini, Pak PLT Menpora yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah punya sikap soal ini, apalagi Majelis Ulama Indonesia dan para ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan hal yang sama. Mereka menolak kedatangan tim Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di bulan Mei tahun ini. Bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi soal keamanan
jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi.